Bekerja di perusahaan dan mendapatkan pekerjaan yang mapan serta penghasilan yang tinggi sudah pasti menjadi impian setiap orang, tidak terkecuali masyarakat di Indonesia. Saya rangkum ada 5 profesi pekerjaan dengan penghasilan tertinggi yang ada di Indonesia. Apa saja? Yang pertama itu adalah profesi sebagai pilot. Seperti yang kita ketahui, untuk menjadi seorang pilot itu bukanlah hal yang mudah. Harus mempersiapkan mulai dari biaya sekolah penerbangan yang cukup tinggi hingga sampai dengan jumlah jam terbang yang memadai. Saya kutip dari survei gaji di tahun 2019 dari maskapai penerbangan AirAsia, itu memberikan penghasilan kepada pilot atau gaji kepada pilot sebesar 47,5 juta per bulan. Sementara untuk maskapai penerbangan plat merah atau Garuda Indonesia itu memberikan penghasilan sebesar 44,8 juta per bulan. Untuk Lion Air itu memberikan penghasilan kepada pilotnya sebesar 15,7 juta per bulan. Kita masuk ke profesi yang kedua. Apa itu? Dia adalah tenaga ahli perminyakan. Bukan menjadi rahasia yang umum lagi bahwasannya setiap karyawan yang bekerja di perusahaan perminyakan selalu mendapatkan penghasilan yang cukup tinggi. Inilah yang menjadikan alasan kenapa banyak sekali atau hampir sebagian masyarakat Indonesia pengen sekali bisa bekerja di perusahaan perminyakan. Saya ambil contoh dari PT Pertamina yang notabene adalah perusahaan perminyakan nasional yang ada di Indonesia. Itu memberikan gaji khusus untuk pada karyawan fresh graduate saja itu kisaran 8 juta sampai dengan 10 juta per bulan. Bagaimana kalau seandainya mereka bergabung di perusahaan perminyakan yang skalanya internasional? Contohnya itu adalah PT Chevron. Di PT Chevron itu sendiri itu memberikan penghasilan kepada fresh graduate kisaran dari 10 sampai dengan 15 juta per bulan. Sementara untuk PT Total Oil Indonesia itu memberikan penghasilan rata-rata 12 juta per bulan untuk karyawan fresh graduate. Sementara untuk di level senior rata-rata dari seluruh perusahaan perminyakan itu memberikan penghasilan di atas 30 hingga 40 juta per bulan. Kita masuk ke profesi penghasilan tertinggi yang ketiga. Dia adalah seorang HRD manager. Tahun 2019 penghasilan seorang HRD manager itu bisa mencapai 30 juta per bulan. Saya kutip dari data Joblike yang menginformasikan dari PT Kalbe Farma dan PT Indofood itu memberikan penghasilan kepada manajer HRD mencapai 32.500 sampai dengan 35 juta rupiah. Hal ini pastinya sebanding dengan tuntutan dan tanggung jawab dari profesi mereka. Untuk penghasilan profesi tertinggi yang keempat itu adalah dokter spesialis. Gaji dokter spesialis di Indonesia memang belum punya standar yang sama. Apalagi kalau kita bandingkan dengan dokter spesialis yang bekerja di perusahaan atau di rumah sakit pemerintah dengan rumah sakit swasta. Contoh di rumah sakit pemerintah, dokter spesialis itu bisa diberikan penghasilan dari 10 sampai dengan 15 juta per bulan. Untuk dokter umum, kisaran 4,8 juta sampai dengan 8 juta rupiah. Lantas, berapa penghasilan dari dokter spesialis yang bekerja di rumah sakit swasta? Saya kutip dari survei gaji tahun 2019 yang menginformasikan gaji dokter spesialis yang bekerja di rumah sakit swasta itu bisa mencapai lebih dari 50 juta rupiah. Untuk profesi dengan penghasilan tertinggi yang terakhir, yakni sebagai tenaga ahli pertambangan. Sama halnya seperti tenaga ahli perminyakan, tenaga ahli pertambangan juga menjanjikan gaji yang lumayan cukup tinggi. Hal ini sebanding dengan tugas dan tanggung jawab pekerjaan mereka masing-masing. Untuk karyawan fresh graduate di perusahaan pertambangan rata-rata memberikan penghasilan atau gaji sebesar 10 hingga 12 juta per bulan. Untuk level senior itu mereka bisa mengantongi gaji 30 juta hingga 40 juta rupiah. Akan tetapi sobat muda, untuk menjadi tenaga ahli geologi pertambangan yang profesional dan handal itu membutuhkan pendidikan yang biayanya cukup tinggi, sehingga apa yang mereka dapatkan gaji yang sekarang ini itu sesuai dengan apa yang sudah mereka persiapkan. Demikian informasi yang saya sampaikan hari ini, semoga memberikan manfaat kepada kita semua serta memberikan inspirasi dan motivasi untuk kita semua. Saya Eren Haris, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.